Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, maha melakukan segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kuasa-Mu memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 12 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Maka tahirlah ia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seorang perempuan atau ibu yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai, ketika ia melahirkan maka pasti akan mendapatkan fasilitas untuk cuti melahirkan. Karena itu adalah haknya. Di Indonesia, cuti melahirkan durasinya selama 3 bulan. Sama dengan Malaysia. Di Amerika Serikat berbeda, justru tidak ada cuti melahirkan. Tapi di negara-negara Eropa ada beberapa kebijakan tentang cuti melahirkan yang jumlahnya seringkali digabung dengan cuti untuk merawat anak yang bisa mencapai 1 hingga 3 tahun. Kalau kita perhatikan dalam Imamat 12 ini, ada aturan yang diberikan Tuhan untuk perempuan yang baru melahirkan. Setiap perempuan yang baru melahirkan harus menunggu waktu pentahiran sekitar 30 hari sampai 60 hari. Dan ini ada kaitannya dengan masa cuti yang diberikan oleh perusahaan kepada perempuan yang melahirkan. Kita perlu sadari saudara, yang bisa melahirkan adalah hanya perempuan. Laki-laki tidak bisa melahirkan. Walaupun kaum LGBT seringkali berusaha memutarbalikkan kebenaran, tapi fakta ini adalah fakta kebenaran yang tidak bisa dibantah. Laki-laki tidak bisa melahirkan. Nah, di dalam ayat ini, Imamat 12 ayat 8 tertulis tentang aturan bagi seorang perempuan yang melahirkan untuk memberikan korban persembahan, yaitu korban bakaran dan korban penghapus dosa. Kalau orang itu mampu, harus menyediakan seekor kambing atau domba. Tapi kalau tidak mampu, maka dia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, ketika Allah berinkarnasi sebagai manusia, di dalam Lukas 2 ayat 22-24, tertulis bagaimana Maria dan Yusuf membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Aturan tentang korban pendamaian ini tidak lagi dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat ini. Alasannya adalah karena bait suci sudah dihancurkan dan tidak ada tempat untuk mempersembahkan korban selain di bait suci. Tapi sebenarnya, mengapa kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban yang demikian? Adalah karena korban Kristus, korban dari Tuhan Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya disalibkan, telah menjadi penyempurna dari segala korban-korban yang dituntut dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus telah menjadi korban penebusan dosa dan menjadi penggenapan dari segala korban apapun yang dituntut di dalam perjanjian lama. Dan oleh karena pengorbanan Kristus, kita semua dibebaskan dari semua tuntutan
untuk pengorbanan yang demikian. Mengapa perempuan yang melahirkan harus mempersembahkan korban penebusan dosa? Penyebabnya adalah karena pada hakikatnya segala aspek di hidup kita perlu pendamaian dan penebusan. Ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan, mereka pun diharuskan mempersembahkan korban pendamaian. Dalam segala aspek hidup kita, saudara, kita telah memiliki korban pendamaian itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita telah menjadi korban pendamaian dan penebusan segala dosa kita. Itu sebabnya kita dilayakkan, kita ditahirkan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam Dia. Bersyukur selalu kepada Tuhan yang telah menebus kita, yang telah berkorban bagi kita, dan yang telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, pribadi-pribadi yang dikenan oleh-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang telah membebaskan kami dari segala tuntutan hukum Taurat. Engkau telah menjadi korban yang sempurna, yang menutup segala korban-korban yang dituntut di dalam perjanjian lama. Dan Engkau telah menjadi pendamaian bagi kami, menjadi penebusan atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri berkat karunia-Mu, pengorbanan-Mu yang Tuhan telah nyatakan. Dan ajar kami untuk selalu juga hidup berkorban bagi Tuhan. Mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan dan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.